Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol like. Jangan lupa juga untuk mencatat materi hari ini di buku kalian dan komen kesimpulan yang kamu pahami dari materi minggu ini di kolom komentar. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai pembelajaran hari ini. Yuk, let's go! Materi yang kita akan pelajari di hari ini yaitu tentang bilangan prima, faktorisasi prima, dan faktor prima. Yuk, kita langsung masuk yang pertama. Kita akan mulai dari bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Tahu nggak sih kalian? Apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi, dia tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Itu adalah ciri-ciri bilangan prima. Biar kamu lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? Yang pertama adalah angka 2. 2 adalah bilangan prima karena 2 nggak bisa dibagi dengan angka yang lain, kecuali angka dibagi dengan 2. 3 juga bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan 3, nggak bisa dibagi dengan angka yang lain. Lalu 5, berapa lagi? 7, 11. Nah, di sini habis 11 kira-kira berapa yuk? Yang termasuk bilangan prima. Ya, betul, 13. Setelah 13, bilangan prima berapa lagi ya yang hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri? Ayo coba kalian sebutin. Nah, jawabannya adalah 17. Oke, bagus. Nah, gimana sekarang kalian sudah paham kan apa itu bilangan prima dan contoh-contoh bilangan prima? Karena untuk bilangan prima itu adalah sebagai fundamental kalian memahami materi berikutnya, yaitu adalah faktorisasi dan faktor prima. Ayo sekarang kita masuk ke faktorisasi dan faktor prima. Kita mengerjakannya dengan cara pohon faktor. Ingat ya, kita menggunakan pohon faktor untuk menyelesaikan faktorisasi dan faktor prima. Contoh nih, Hafiz punya soal faktorisasi prima dan faktor prima dari 24. Kira-kira faktorisasi dan faktor prima dari 24 itu berapa ya? Nah, kita kerjakan pohon faktornya. Nah, kita tulis dulu 24. 24 itu berapa kali berapa ya? Ya, 2 kali 12. Ini 2-nya adalah merupakan bilangan prima ya. Terus lanjut 12. 2 itu nggak bisa diuraikan lagi. Oleh karena itu 12 kita bisa uraikan lagi. Ya, jadi 12 itu 2 kali 6. Yang bisa diuraikan yang mana? 6 ya. 6 itu 2 kali 3. Oke, ini bisa diuraikan lagi nggak 3? Tidak, karena 3 itu sudah termasuk bilangan prima. Kita tandain semua yang bilangan prima, yaitu adalah 2, 2, 2, 3. Jadi 2-nya ada 3 kali, 3-nya cuma 1 ya. Maka faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3, karena 2 ada 3 ya, dikali 3. Ini adalah faktorisasi prima. Terus kalau faktor prima itu gimana? Kalau faktor prima ditulis angkanya aja. Jadi bilangan primanya berapa itu? 2 sama 3 ya. Berarti faktor primanya 2 dan 3 kita tulis gitu. Nah, yang kalian harus tahu untuk pohon faktor bisa jadi berbeda-beda. Nih, Pak Hafiz kasih tahu nih, 24 selain 2 kali 12 tadi, 24 juga bisa 4 kali 6. Nah, 4-nya ini bisa diuraikan, ternyata 4 itu 2 kali 2, 6-nya juga bisa diuraikan 2 kali 3. Nah, yang bawah nih bisa diuraikan lagi nggak? Ternyata nggak bisa ya, jadi kita tandain bilangan primanya. Kita tandain merah, 2, 2, 2, dan 3. Lihat sama ya, 2-nya ada 3 kali, dan 3-nya 1. Jadi pohon faktor yang kiri dan kanan itu sama. Jadi pohon faktor bisa saja berbeda, tapi hasilnya faktorisasi prima dan faktor primanya itu pasti sama. Sekarang biar lebih paham kita masuk ke contoh kedua. Nih Pak Hafiz punya faktorisasi prima dan faktor prima dari 90. Yuk bikin pohon faktornya. 90 kira-kira berapa kali berapa ya?
Ya, betul. 2 kali 45. 2-nya bilangan prima, nggak bisa diuraikan lagi. Nah, 45-nya bisa nggak diuraikan lagi? Bisa ya. 45 itu berapa? 3 kali 15. Plus 15 itu berapa? 3 kali 5. Oke, masih bisa diuraikan lagi nggak? Enggak ya, berarti kita tandai nih yang bilangan prima. Berapa aja yang bilangan prima? 2, 3, 3, dan 5. Berarti kalau kita lihat 2-nya ada 1, 3-nya ada 2, 5-nya ada 1. Maka kalau kita tulis faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2, dikali 5. Itu adalah faktorisasi prima. Kalau faktor prima, ingat ditulis bilangan primanya aja, pangkatnya nggak usah ditulis. Jadi faktor prima itu berarti 2, 3, dan 5. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham belum tentang faktorisasi dan faktor prima? Mudah kan ya? Nah, materi minggu ini sampai sini aja ya. Kita sekarang masuk ke latihan soal. Kalian sudah diberikan soal tentang bilangan prima, faktorisasi prima, dan faktor prima. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat dan sampai jumpa. Dadah.